Pak, Mas, masih tunangan tapi kok sudah serumah? Tetangga nggak pada nanyain tuh, Pak RT-nya nggak kesini? Cecer Ayu penasaran sambil berdiri di sisi Dimas yang sedang memasak. Sekembalinya dia berkeliling apartemen Riana, Dimas hanya melihat sekilas ke arah asisten Riana itu dan kembali mencicip sup yang ia buat. Jangan samakan apartemen sama di kampung. Semuanya mengerti kalau tiap orang punya kehidupan sendiri-sendiri. Buat apa ikut campur urusan orang lain? Lagian, aku juga nggak tinggal di sini. Aku datang setelah pulang kerja sama pergi sebelum Teresa berangkat. Ayu mengangguk mengerti perlahan. Ia mulai memandangi Dimas dari atas ke bawah. Wanita itu pun berjalan mundur dan bersandar di meja dapur. Ya ampun, ganteng amat sih calonnya Bu Teresa. Ya Allah, kapan aku bisa punya cowok kayak Mas ini ya? Batin Ayu sambil terus menatap punggung Dimas dan mulai berhayal. Ting tong. Dimas melihat ke pintu lalu beralih kepada Ayu. Laki-laki itu mengeratkan giginya dan mendesar. Daripada kamu liatin aku kayak orang gak jelas, sana bantu aku lihat siapa yang datang, suruh Dimas dan kembali melanjutkan kegiatannya. Oh, ya Pak, Mas, kayaknya hari ini tamunya Bu Teresa banyak ya, celetuk Ayu dan mengangkat jari telunjuknya. Dimas mendesah, dia mengangkat kepalanya dan berbalik menatap tajam asisten Riana itu. Oke. Dimas menggelengkan kepalanya seraya melihat Ayu berlari kecil ke pintu, lalu kembali menyelesaikan masakannya. Ceklek. Cari si Ayu terdiam, dia terpaku dan tidak bisa lanjut menyapa tamu yang datang. Ya Allah, Mae, mimpi apa aku semalam? Ma, belum ada sejam, nemulah laki orang ganteng seganteng bulan. Seganteng dewa kayak gini. Ya Allah ya Robbi, nikmatnya dunia. Gak nyesel capek-capek kesini naik bajai. Gak makan, juga gak minum. Batin Ayu berteriak. Matanya berbinar melihat siapa yang datang. Laki-laki yang berdiri di depan pintu menatap tajam wanita di hadapannya. Demikian pula miniatur laki-laki itu yang berdiri tepat di depan sambil memegang robot. Siapa kamu? Mana Ana? Tanya laki-laki itu, suaranya dalam dan terkesan dingin. Mana mamiku? Timpal bocah yang bersama laki-laki itu. Ayu tidak menjawab, jiwanya masih berada di lalalalan. Telinganya hanya mendengar dentingan bel dan paduan suara yang bernyanyi. Matanya pun dipenuhi bubble love yang tiada henti. Well, begitulah kira-kira bila digambarkan di dalam film. Ayu terlalu bahagia karena bisa bertemu pria tampan. Pok, au, hei, kenapa diam aja? Sentak bocah yang terlihat kesal itu. Setelah memukul perut Ayu, wanita itu terkejut dan memegangi perutnya. Duh, kecil-kecil kok KDRT sih? Kalau bapakmu gak ganteng, udah habis kamu. Omel Ayu. Di mana Ana? Kenapa kamu di sini? Lagi, suara yang dalam penuh karisma itu masuk ke telinga Ayu. Ayu mengerutkan alis dan menatap laki-laki itu. Ana? Siapa Ana? Tanya Ayu balik. Ana, dia ibuku, sahut si bocah ketus. Ayu tidak mengerti. Dia melihat keduanya dan tersenyum canggung. Tapi di sini tidak ada yang bernama Ana. Anda salah apartemen, Tuan? Jawab Ayu. Laki-laki itu melihat sekilas ke tembok di sisi pintu yang terpasang nomor apartemen. Yuk, siapa yang datang? Terdengar suara Dimas dari belakang Ayu. Laki-laki bule itu mengangkat wajahnya dan melihat ke belakang Ayu. Mata kedua laki-laki itu bertemu. Dua mata yang tajam itu pun saling beradu. Nggak tahu Pak. Mas, ini bule katanya cari di mana ibuku? Bola mata Ayu mengerjap beberapa kali. Matanya lelah karena melihat ke kanan kiri. Dua orang laki-laki dan satu bocah duduk berseberangan di ruang tamu dan saling beradu tatap. Tidak ada yang mau mengalah. Saya ambilkan air dulu. Cetus Ayu bermaksud mencegah keheningan.
Namun tidak ada satupun tanggapan yang ia dapat. Ayu mendesah dan menggelengkan kepala. Hai, aku kayak Baikun aja jadinya. Batin Ayu lalu berbalik dan menuju dapur. Baru saja beberapa langkah Ayu berhenti karena mendengar suara bocah di belakangnya. Aku lapar, bawakan juga aku makanan. Tita bocah itu tegas dan lugas, dengan mata tajam menatap wanita yang berdiri berseberangan, terbengong menatapnya. Apa? Hei, aduh, ini bocah kecil-kecil pinter banget pemerintah. Omel Ayu, asisten Riana itu membungkuk dan tersenyum. Anak kecil, jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mengatakannya dengan baik dan sopan, oke? Tidak sopan jika bawakan aku makanan ke sini, potong bocah itu dan berbalik berjalan kembali ke sisi sang ayah. Ayu tercengang. Wah, apa aku sedang diperintahkan anak kecil? Ayu mengeratkan bibirnya lalu berbalik menuju dapur. Dia mengambil air dan membawanya ke ruang tamu. Mister, silahkan diminum supaya nggak kering itu matanya, ucap Ayu dan menaruh gelas berisi air putih di meja di hadapan laki-laki itu. Pak, Mas, ini minum biar tenggorokannya nggak kering, juga biar bisa ngomong gitu, ujar Ayu pada Dimas. Mana makananku? Ayu menoleh. Dia menarik tipis bibirnya melihat si bocah sok bosi itu. Maaf ya, masakannya cuma cukup buat 2 orang, buat Putrisa sama Pak Mas Dimas. Kalau ada yang mau, order di luar aja ya. Sekalian sama tante juga lapar, sahut Ayu dengan senyum paksanya. Kenapa? Ada apa kamu kesini mencari tunangan saya? Akhirnya Dimas membuka suara. Mana Ana? Dimas mendengus. Ana? Siapa Ana? Di sini hanya ada Trisa. Aku mau ketemu ibuku. Di mana ibuku? Sela Evan yang mewarisi mata sang ayah. Tatapan bocah 3 tahun itu sangat tajam. Dimas mengalihkan perhatiannya pada miniatur Erik itu. Rahangnya mengeras karena dia bisa melihat refleksi Riana di wajah bocah itu. Bibir, rambut coklat, jagung, dagu, dan wajahnya yang sedikit oval sangat mirip dengan Riana. Hanya mata, alis, postur tubuh, cara berbicara, dan bagaimana bocah itu membawa diri diwarisi dari Erik. Saya tidak tahu di mana ibumu, tegas Dimas, nadanya sangat dingin seperti ekspresinya. Evan mengeratkan giginya. Dia melihat ayahnya dengan kesal karena merasa dibohongi. Aku nggak bohong, sahut Erik lalu memutar kepalanya membalas tatapan kesal putranya. Keheningan kembali tercipta. Ayu bisa merasakan ada ketegangan di antara ketiganya. Dia memegang kepalanya dan menggeleng. Kemana lagi sih Bu Trisa ini? Gumam Ayu. Ceklek. 4 orang yang ada di ruang tamu itu menoleh ke arah pintu. Dimas mengepalkan tangannya dan menatap tajam rival cintanya itu lagi. Mas, kok banyak banget sepatunya di sini? Punya siapa? Suara Riana terdengar berseru dari pintu. Erik melihat putranya dan menepuk bahu kecil itu. Itu ibumu, pergilah, kata Erik. Mata Evan berbinar, dia segera berdiri dan berlari ke pintu. Mami, seru Evan dan berlari. Erik tersenyum tipis dan menoleh kepada Dimas. Itulah ibunya, ucap Erik dengan nada seringai. Dimas mengertakkan giginya. Dia tidak dapat berkata apapun lagi. Mendengar ucapan Erik, Ayu membelalakan matanya. Refleks dia pun menunjuk ke arah Erik dan Riana yang berjalan sambil menonton Evan kembali ke ruang tamu. Bu Trisa udah punya anak bule? Ceplas Ayu terkejut. Riana hanya melihat Ayu sekilas lalu duduk di sofa dan membiarkan Evan terus memeluknya. Tidak ada senyum di wajahnya. Dia memang merindukan putranya itu, tapi ini bukan waktu yang tepat. Riana merasa canggung dan memilih diam. Dia tidak bisa menatap wajah Dimas. Dalam hati dia ingin sekali memarahi Erik dan menampar wajah laki-laki itu karena melibatkan putranya dalam situasi seperti ini. Dia kekeh ingin melihatmu karena dia tahu bahwa aku telah menemukanmu, kata Erik.
Wajahnya tidak sedingin beberapa saat yang lalu. "Mam, aku lapar," rengek Evan manja. Tangan bocah 3 tahun itu masih tidak lepas dari leher Riana. Riana tersenyum tipis. Walau dia bahagia karena bisa mendengar putranya bermanja padanya, tapi adanya Dimas membuatnya tidak bisa leluasa mengungkapkannya. "Evan mau makan apa?" "Apa saja," sahut Evan bersemangat dan tersenyum lebar. "Oke, ayo ke dapur," sahut Riana. Wanita itu berdiri dan menggendong putranya, lalu berjalan ke dapur. Dari ujung matanya, ia bisa melihat kekesalan Dimas. Tangan laki-laki itu masih mengepal dan membuang muka. "Ayo, kamu pulang dulu ya," seru Riana pada asistennya yang masih berdiri dan bersandar di tembok. Ayu tersenyum dan mengangguk. Tapi bocah ketus ini beneran anak ibu?" tanya Ayu penasaran. "Kamu pulang dulu. Besok saja aku bantu makeovernya di kantor, oke?" Ayu mengerti bahwa atasannya tidak ingin menjawab pertanyaannya. Ayu pun terpaksa mengangguk dan berjalan pergi. "Mam, dia aneh," celetuk Evan. Mata balita itu memicing mengikuti langkah asisten Riana ke pintu. Riana terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Ayah dan anakku sama miripnya," gumamnya. Sementara di ruang tamu seakan tidak mau peduli bahwa Dimas merasa terganggu dengan kehadirannya, Erik berjalan berkeliling apartemen dan menatap setiap foto yang terpasang di dinding dan meja. Matanya memicing tajam saat melihat foto prewedding Riana dan Dimas. Dia pun mengelurkan tangannya dan membalikkan frame yang terpajang di atas meja itu. "Aku tidak tahu apa maksudmu membawa anakmu kemari, tapi sebaiknya ini pertama dan terakhir kalinya kau melakukannya." Suara Dimas yang masuk ke pendengarannya membuat Erik mengerutkan alis. Ayah Evan itu membalikkan badan dan menatap Dimas tidak kalah tajam. "Evan adalah anak kandung Ana. Walaupun aku dan Riana tidak lagi bersama, tapi Evan tetaplah anaknya," sahut Erik. Dimas mendengus. Ia melangkah maju dan mempersempit jarak antara dirinya dan Erik. Tunangan Riana itu mengerahkan wajahnya ke sisi wajah Erik dan berbisik, "Kamu lupa atau pura-pura lupa kalau kamulah yang memaksa Riana untuk menyerahkan hak asuh itu kepadamu?" Dimas menyeringai dan melangkah mundur. Erik tidak menjawab. Melihat ekspresi kalah di wajah Erik, Dimas menyeringai dan menyilangkan tangannya di depan dada. "Aku harap Anda tidak lagi datang kemari, Tuan Jenkins. Saya tidak mau terjadi sesuatu dengan calon istri saya. Bila si Anli tahu Anda membawa anak Anda kemari." Dimas kembali melangkah maju setelah menyelesaikan perkataannya. Ia menegakkan kembali frame foto dirinya dan Riana yang tadi dibalikan Erik. Ia melirik tajam laki-laki Kaukasia itu, lalu memutar tubuh dan kembali ke sofa ruang tamu. "Mam, ini enak banget. Aku suka ini," seru Evan kegirangan. Dia pun menggoyangkan kaki pendeknya. Riana tersenyum hangat. Ia mengusap rambut Evan penuh kasih sayang. "Mam, apakah Mam yang membuat ini?" tanya Evan. Mulutnya penuh dengan makanan, tapi tidak menghalangi bocah itu untuk terus mengoceh. Dia terlalu bahagia bisa bertemu ibu kandungnya. Riana menggelengkan kepalanya. "Uncle Dimas yang buat," sahut Riana sambil membersihkan bibir putranya yang belepotan. "Uncle Dimas?" Riana mengangguk dan menunjuk ke ruang tamu. "Iya, itu pria yang berkemeja putih itu." Evan menekuk wajahnya. Dia tidak lagi bersemangat untuk makan. Riana menaikkan alisnya melihat Evan yang tiba-tiba cemberut. "Hei, ada apa?" tanya Riana lembut. "Aku gak suka dia. Dia siapa, Mam?" Belum juga Riana menjawab, seseorang tiba-tiba menyahut dari belakang. "Calon suaminya." Riana menoleh. Dia melihat Dimas datang dan mendekat kepadanya. Wanita itu mendesah lalu menoleh melihat putranya. Mata bocah itu berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan tangis. "Mam, apa itu benar?"
Riana mengusap wajahnya dan melirik Dimas dengan kesal. Tidak merasa bersalah, Dimas pun mengadikkan bahu. Aku kan ngomong fakta sayang, sahut Dimas. Evan turun dari tempat duduknya. Dia berlari menuju ruang tamu. Riana menghela napas. Ia berdiri dan berjalan menyusul Evan. Riana disambut tatapan tajam Erik. Saat dia sampai di ruang tamu, ia bisa melihat Evan menangis dengan kepala dibenamkan di bawah sang ayah.